Om Swastiastu. Rahaja mengiring para semeton titiang sareng sami dari sejebak jagat Bali. Selamat malam saudara-saudariku terkasih dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Jero Balian Hilar. Nah, pada malam hari ini adalah salah satu pasien saya. Silahkan beli perkenalkan diri pakai bahasa Indonesia ya. Nama saya Wayan Giri dari Karangasem. Saya berobat ke sini ke Pak Jero. Saya melihat dari salah satu media sosial Facebook. Oh, dari Facebook Pak ya? Yeah. Oh, jadi beliau kebetulan melihat mungkin status saya di Facebook ya? Yeah. Kenapa tertarik untuk datang ke sini? Karena saya tertarik melihat kisahnya Pak Jero dari perjalanan dari Singaraja sampai ke Jawa, sampai beliau jadi manajer, sampai beliau bisa mengobati di Candi Dase. Oh, jadi itu bikin Bapak tertarik ya? Ya. Karena perjalanan spiritual saya yang bisa dibilang menyedihkan ya? Ya, benar. Setelah itu saya coba datang ke Candi Dase, telepon beliau, Pak Jero. Terus saya diiyakan. Hari itu juga, jam itu juga saya diiyakan, saya langsung datang. Setelah itu saya tidak mengatakan sakit apa, sehingga beliau tahu saya pernah menderita sakit serangan jantung. Sehingga semua dideteksi dari Pak Jero, memang banyak sekali ada penyakit. Saya susah tidur, Pak Jero tahu. Saya susah fokus, Pak Jero tahu. Sampai sekarang saya sudah tidur enak juga, berkomunikasi juga bagus, sehingga saya tidak ada hambatan apa-apa lagi. Jadi begini semeton, di saat beliau datang ini benar-benar kayak orang tak tahu arah gitu, kayak orang bingung. Dan setelah saya deteksi awal sih ada depresi atau banyak beban, ternyata disebabkan karena sakitnya dan ada beberapa hal ya. Terus ada insomnia juga, susah tidur, jantung sudah jelas, pikiran juga kena. Akhirnya di pengobatan pertama bagaimana? Pengobatan pertama itu saya merasakan energi besar sekali masuk, karena saya dipegang dari tangan saya sama Pak Jero. Dari segi nasib, dari segi apa, dibaca sama beliau. Setelah itu saya diobati sampai nangis-nangis. Sampai nangis-nangis ya? Ya, bukan digimanain sama dicolek-colek begitu sedikit-sedikit. Dicolek saja saya. Ya, dicolek sampai saya nangis-nangis. Sampai saya malu untuk menangis untuk bilang sakit. Ya, jadi begini semeton, pengobatan di sini tuh luar biasa sekali, anugerah dari Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semakin parah penyakit pasien itu, pengobatannya semakin ringan sebenarnya. Saya hanya menggunakan 10 jari saya ini, hanya pegang sedikit aja. Sensasinya gimana Pak? Waduh, saya sudah sampai dari ubun sakitnya minta ampun, saya sampai malu untuk teriak. Jadi begitu, jadi semakin berat penyakit pasien, sebenarnya tugas tiang semakin ringan karena pengobatannya itu ringan sekali, hanya pakai 10 jari saya ini aja. Beda dengan pengobatan otot ya, saya baru pakai tenaga. Tapi kalau pengobatannya yang memang mendeteksi penyakit yang lumayan parah, saya hanya pakai ini aja. Mungkin pasien-pasien saya yang nanti nonton sudah merasakan bagaimana rasanya jari kelingking saya atau jari-jari saya yang lain ini, karena penugerahan saya memang ada di tangan ini. Begitu. Terus sebelum berobat ke sini, jadi saya ingin merasa tertarik juga. Sakitnya sudah berapa lama dan kemana aja udah pernah berobat? Medis atau gimana? Pertama saya serangan jantung tahun 2008 akhir. 2008. Saya sempat di UPJ di Rumah Sakit Sanglah.
Dan Hmm. saya sudah juga berobat ke dokter, sudah berobat ke pijat kemana-mana juga, Terapi ya. ya terapi, termasuk saya terapi pulang ke Jawa. Masih juga merasakan kadang-kadang terasa panas di sini, dan ini dada masih ini agak-agak apa namanya ya, Sakit nyeri agak ya. sakit nyeri sampai ke belakang gitu. Setelah saya di sini dicolek-colek di sama Pak Jero, akhirnya saya bisa tidur, nyeri juga tidak pernah, dan Astagfirullah. Astungkara bisa bisa ini apa namanya, enak di badan saya sampai saat ini gitu. Ya, jadi itulah proses Pak ya. Proses kita dalam hal apapun untuk menuju kebaikan itu butuh proses yang menyakitkan ya. Sama kayak kita sekolah, kita belajar, kita dididik untuk disiplin, tapi akhirnya kita jadi orang pintar. Sama Iya, juga dengan pengobatan. Jadi kadang rasanya itu memang sakit. Karena dari proses sakit itu memberikan kesembuhan. iya, terima Kadang-kadang kasih. ada pasien saya gini, Pak Jero pelan-pelanin. Jadi begini, semeton ya atau saudara-saudariku, jika penyakitmu parah itu sama dengan ini, tangan yang mengepal. Kalau disuruh pelan-pelan begini, kalau yang sakitnya itu otot ya, ini nggak bisa, ini harus dibongkar, agak ditekan. Setelah terbongkar begini baru saya bisa buka pelan-pelan, dan akhirnya organ Anda, saluran darah Anda menjadi normal. Kalau sudah normal, pastilah Anda akan menjadi sehat jantungnya, dan semua organ tubuhnya pun kembali bekerja maksimal begitu. Iya. Jadi sekarang apa yang dirasakan nih? Jadi penasaran nih. Saya merasa enteng, dan saya juga banyak akan merekomendasikan kepada teman-teman yang umpamanya ada yang memang sudah putus asa berobat ke sana ke sini, bisa hubungi Bapak Jero, karena saya sendiri yang sudah bisa merasakan daripada pijatannya, walaupun Iya. sakit awalnya, tapi Mm. akhirnya saya bisa tidur nyenyak, udah gitu agak nyaman begitu Pak Jero. Ya. Terus sekarang masalah biaya pengobatan ini ya, karena pengobatan saya kan mahal sekali nih. Kenapa saya bilang mahal? Karena pengobatannya Pak Sarjana atau Jero Balian Iler ini tidak pernah memberikan angka. Iya. Berapa diminta sama Pak Jero? Pak Jero tidak pernah meminta namanya donasi atau uang kepada saya, kepada pengalaman saya di sini kepada pasien lain. Tidak pernah mereka yang datang memberikan donasi sukarela dengan membawa canang, dupa, air aqua, dan donasi semampunya, tidak pernah dipaksakan Ya, begitu. istilahnya sesari Ya bahasa sesari Balinya ya. bahasa Balinya gitu. Jadi Biar saya tidak salah gitu loh Pak Jero. ya, memang itulah yang memang saya lakukan. Saya memang tidak punya apa-apa, tanah sejengkal pun saya tidak punya, tapi saya tidak merasa miskin. Walaupun saya pengobatannya di kos-kosan, sangat sederhana, tapi saya merasa sangat bersyukur di tempat yang sederhana ini sudah banyak umat yang disembuhkan kan. Iya. Gitu ya, termasuk Bapak sendiri ya. Ya, terima kasih. Jadi apa yang menjadi harapan Bapak ke depannya untuk Semeton Sami yang mungkin butuh pertolongan, ada yang sakit, mungkin menderita penyakit seperti yang Bapak derita. Pak kan punya jantung ya. Iya. Jantung sudah pernah ke UGD juga ya. Iya. Sudah merasakan gimana nikmatnya di UGD ya. Begini, kalau saya pengalaman saya selama di sini, saya sering komunikasi dengan pasien lain bahwa selama mereka datang ke sini diobati sama Pak Jero, mereka rata-rata menyatakan puas dan menyatakan bahwa beliau itu bisa lebih tenang, bisa tidur, bisa apa namanya, bisa memberikan solusi jalan keluar untuk
pengobatan begitu. Ya. Bukan Pak Jero yang ngomong, tapi saya komunikasi langsung dengan Oh, pasien-pasien yang pantas lain. ini sering nih datangnya pagi, ya pengobatan, tapi dia minta yang terakhir ternyata diam-diam beliau ini bertanya-tanya Iya. dengan pasien yang lain. Wah, luar biasa. Karena saya bukan bagaimana, karena pengalaman saya sudah ke sana ke sini tidak pernah membuahkan hasil, Oh, begitu. sehingga saya penasaran juga dengan pasien lain saya tanya, pasien lain saya tanya begitu. Bukan saya membanding-bandingkan dengan dukun lain, dukun itu bukan, atau balian atau jero tapakan bukan. Intinya saya ingin sembuh karena biaya ke dokter sangat mahal mungkin gitu loh. Sehingga saya mencari alternatif untuk bisa ini sembuh dengan bagus dan bisa apa namanya lebih nyaman. Dan gitu. sebenarnya juga hari ini Bapak membawa keponakan ya. Iya. Keponakannya diajak juga berobat di sini dan sudah 2 kali berobat. Luar biasa sekali, sudah perubahannya luar biasa. Iya. Mukanya sudah cerah, sudah bisa senyum ya. Iya. Dan selain pengobatan fisik, apalagi yang Pak dapatkan di sini? Dapat tuntunan kah atau apa yang didapat di sini? Ya, tuntunan secara psikologis gitu bisa memberikan tuntunan yang adem. Yang adem ya, secara ini kekeluargaan begitu, walaupun sesibuk apapun, sebanyak apapun orang yang datang, Pak Jero itu meladeni dengan sabar, dengan ikhlas. Itu yang menjadi ini. Saya juga Pak Astung, karena saya malu juga kalau gini terus-terusan minta tolong begitu. Jadi begini saudaraku terkasih dimanapun kalian berada. Jadi pengobatan di sini itu adalah bisa dibilang paket komplit Pak ya. Ya, komplit. Karena selain jiwanya disembuhkan, diberikan tuntunan, air doa, terapi dan juga bimbingan ya. Bimbingan. Dan juga ramuan herbal. Jadi mari kita kembali ke alam, mari kita yakini dan kita jalankan warisan leluhur kita, yaitu menjaga kesehatan dengan cara yang benar, menjaga pola pikir, pola hidup, dan juga berjalan di jalan yang baik atau di jalan dharma. Perjuangan saya adalah berusaha mengajak seluruh umat manusia yang sekiranya yakin dengan pengobatan saya di sini, selain juga saya obati secara fisik dan juga mental, juga saya tuntun agar minimal yang kurang baik ditata menjadi lebih baik, yang keliru menjadi tidak keliru. Itu harapan saya. Jadi ini menjadi PR besar kepada saya, karena saya memang dibentuk dari kecil sampai menjadi seperti sosok sekarang ini yang memiliki jiwa welas asih, peduli sesama, dan juga tugas yang paling besar adalah menciptakan yang namanya penul. Orang tua banyak, tapi yang pemikirannya dewasa itu yang kurang. Inilah PR saya Pak sebenarnya. Bukan hanya menyembuhkan sakitnya, tapi menciptakan penul. Itulah yang menjadi tugas pokok saya sebenarnya. Saya mohon doanya Pak dan juga tidak lupa saya memohon dukungan Semeton Sami Ring Sejebat Jagat Bali. Jika sekiranya saya yang ada di kos-kosan ini layak mendapatkan sumbangan like atau subscribe di channel ini, agar nantinya berkembang. Dengan berkembangnya channel YouTube saya ini, saya bisa menghasilkan uang, dan uang itulah yang akan saya kumpulkan sebagai tambahan nanti agar saya bisa beli tanah mungkin 1 atau 2 are, sehingga nanti saya bisa membangun yang namanya pasraman, yang tentunya setelah ada pasraman yang uangnya dihasilkan dari hasil Anda mensubscribe, itu pun merupakan sumbangsih yang luar biasa,
karena impian saya adalah ingin membuka Pasraman dan juga memberikan pendidikan moral kepada anak-anak yang anggaplah nakal, dan juga ingin membuka pusat pengobatan untuk umat yang kurang mampu secara gratis. Jadi impian besar saya adalah itu, dan untuk mewujudkan itu saya yang tidak pernah meminta sesari kepada pasien, atau dalam artian sesukanya, seikhlasnya, semampunya. Terkecuali saya target 1 juta, 2 juta, 3 juta, mungkin saya bisa cepat beli tanah dan membangun rumah. Tapi ini benar-benar saya tulus ikhlas ngayah dari dalam hati saya. Makanya saya mohon doanya, saya mohon support semoton sami untuk membantu saya minimal dengan sumbangan subscribe, like, komen, dan share video yang sekiranya bermanfaat untuk umat. Nah, untuk Bapak juga nih. Mungkin Bapak ada ya sepatah dua kata kepada semeton kita, teman-teman kita yang nonton, apa pesan dan kesan sebelum kita pamit, sebelum kita undur diri. Ampun, cukup sampun. Sudah cukup ya. Sampun. Jadi terima kasih Semua, sudah mau berbagi dengan saudara-saudari kita yang lain. Setidaknya bagi semeton yang memiliki penyakit medis non medis, penyakit tahunan yang tak kunjung sembuh, penyakit luar dalam, otot kaku, saraf kejepit, dan segala penyakit, mari kita bersama-sama memohon di sini. Saya hanya tapakan kosong, balian puyung, tetap semua melalui permohonan, dan jika berjodoh astungkare diberikan kesembuhan. Cukup sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami pamit dengan mengucapkan Param Santi. Om Santi 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 Om. Rahayu Rahayu Rahayu.